Sobat rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya akan menyampaikan kisah mistis ritual aneh saat mendaki gunung. Kisah ini dari narasumber kita, Mas Dwi. Mas Dwi adalah salah satu mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kejadiannya tahun 2012. Mas Dwi adalah seorang anggota Mapala, mahasiswa pencinta alam di kampusnya. Dan hampir tiap 2 minggu, dia dan anggota Mapala yang lain mendaki gunung. Di satu ketika, dia bersama dengan 3 kawannya, Boni, Debbie, dan Tias, berinisiatif mendaki satu gunung yang jarang kedengeran di Jawa Timur. Ya. Nah, gunung ini jarang kedengeran. Nah, berangkatlah mereka ke gunung itu dari Surabaya. Saat sampai di gunung itu, di kaki gunung, kurang lebih sudah sore. Mereka ketemu dengan warga kampung sekitar gunung. Ya, awalnya salah satu tokoh kampung, Pak Is, nggak mengizinkan mereka naik, tapi setelah mereka desak akhirnya dikasih. Cuman Pak Is bilang, gunung ini belum pernah didaki, apalagi sama mahasiswa. Tapi kalau memang mau mendaki, ada aturan-aturan yang harus dilakukan, ditaati. Yang pertama, yang paling depan adalah warga lokal yang akan menjadi penunjuk jalan. Yang kedua, urutan tidak boleh berubah. Jadi di situ disepakati, ya, paling depan adalah warga lokal, Mas Naryo. Di belakang Mas Naryo nanti Mas Dwi, nomor 3-nya Debbie, yang keempatnya Boni, dan yang kelimanya Mbak Tias. Nah, sebelum mendaki ada ritual yang dilakukan oleh Pak Is dan Mas Naryo. Pak Is itu ibaratnya membaca-bacai Mas Naryo, kemudian melilitkan Mas Naryo dengan tali putih. Dililit, kemudian disisain belakangnya ekor yang akan bagian ekor yang akan dipegang oleh berturut-turut oleh Dwi, Debbie, Boni, dan Tias. Kemudian di bagian belakang Mas Naryo ada dipasang lonceng. Jadi mereka harus mendaki memegangi tali itu. Lonceng itu semacam penanda alarm kalau ada makhluk gaib yang masuk rombongan mereka. Dan mereka tidak boleh melepas tali itu, karena kalau sampai melepas tali itu nanti akan ada makhluk gaib, makhluk halus yang mengisi posisi mereka. Mendakilah mereka ke gunung. Saat mendaki, terasa kayak di perjalanan itu ada gangguan-gangguan, seperti awalnya ada suara seperti suara-suara kayak rame-rame gitu, padahal gunung itu hanya mereka berlima, kayak ada suara keramaian. Terus gangguan kedua dialami Boni kayak ditabrak gunung setinggi orang, ditambah angin, seperti tabrak angin yang besarnya sebesar orang, setinggi orang, ditabrak gitu. Nah, gangguan besar itu yang ketiga, saat Tias itu seperti menginjak lubang, lalu dia terperosok, kakinya nyangkut di pinggir jurang, nyangkut dahan di pinggir jurang. Namun formasi itu akhirnya pecah karena Boni langsung ke belakang, juga Dwi ke belakang, akhirnya nyusul lah Mas Naryo supaya formasi itu nggak pecah. Nah, kemudian dari sana mereka berhasil menyelamatkan Tias, lalu melanjutkan perjalanan mendaki. Sudah sampai atas, di kegelapan, kemudian
Debbie kayak sesak napas, terus entah kenapa dia lepas dari tali dan mental gitu ya. Lalu formasi berubah. Kemudian dari situ dia mulai bersikap aneh walaupun tetap di rombongan. Sampailah mereka sampai titik yang dituju. Namun pada saat sampai di titik tujuh itu, Debbie kan harusnya di urutan kedua setelah Dwi, Debbie. Nah, Bonnie yang di belakangnya Debbie melihat kok yang di depannya dia Dwi. Debbie-nya kemana? Ternyata dia ada di sisi lain. Ya, didekati. Kemudian dicari-cari, nggak ketemu di situ. Akhirnya inisiatiflah Mas Naryo dan Mas Dwi turun untuk menyisir gunung. Sementara di atas Bonnie dan Tias masang tenda. Lalu saat mereka mencapai satu titik, Dwi melihat Debbie di pinggir jurang, kayak ya mengigau sendiri, ngomong sendiri, pelan-pelan kayak membuka pakaiannya, padahal saat itu sedang badai, lagi hujan. Habis itu dia merasa dipanggil oleh ibunya. Habis itu Mas Dwi, sudah ya gitu, dia nyemplung ke jurang. Itu kejadian 2012 itu. Habis itu tim akhirnya turun, memberitahukan, kemudian dilakukan pencarian, tapi tidak ditemukan. Hanya ditemukan pakaiannya Debbie, tapi Debbie-nya nggak pernah ditemukan. Orangnya ataupun jasadnya tidak pernah ditemukan sejak saat itu. Ya, demikianlah kisah pendakian. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.